Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Masjidah. Saya dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mn atau mangan. Mangan adalah suatu elemen kimia dengan simbol Mn. Banyak dijumpai pada garam seperti mangan nitrat, mangan klorida, dan mangan sulfat sebagai ion Mn2+, dan memiliki tujuan untuk menguji keberadaan ion mangan pada garam yang diberikan. Mangan memiliki 6 uji. Yang pertama yaitu uji kering. Untuk bahan-bahannya, garam dalam tabung reaksi, kemudian penegang, tabung reaksi, lalu kompor Bunsen. Untuk prosedurnya yaitu ambil sedikit garam dalam tabung reaksi, kemudian panaskan di atas kompor Bunsen. Garam akan berubah warna coklat atau hitam saat dipanaskan. Untuk yang kedua yaitu uji nyala api. Untuk bahan-bahannya adalah garam murni pada kaca arloji, kemudian asam klorida pekat, kemudian batang pengaduk, kemudian ose bulat, dan kompor Bunsen. Untuk prosedurnya yaitu ambil sedikit garam, kemudian tambahkan asam klorida pekat beberapa tetes dengan menggunakan pipet tetes. Kemudian aduk dengan batang pengaduk sampai mengental atau berbentuk pasta. Lalu ambil pasta tersebut dengan ose bulat. Kemudian bakar dengan kompor Bunsen. Lalu terjadi nyala api yang teroksidasi. Nyala api yang berwarna hijau menunjukkan adanya ion mangan. Untuk yang ketiga yaitu boraks bead test. Untuk bahan-bahannya yaitu garam murni, boraks, kompor Bunsen, dan ose bulat. Untuk prosedurnya yaitu ambil sedikit bubuk boraks dengan ose bulat, kemudian panaskan pada api Bunsen. Lalu boraks akan membengkak dan membentuk manik-manik kaca berwarna transparan atau bead. Lalu celupkan bead yang masih panas pada kaca arloji yang mengandung garam. Kemudian panaskan kembali baik dalam nyala oksidasi atau dalam nyala reduksi api Bunsen. Dalam nyala oksidasi, warna dari bead menjadi warna merah muda keunguan. Dalam nyala reduksi, bead menjadi tidak berwarna. Untuk yang keempat yaitu analisis ion mangan. Untuk bahannya larutan garam dalam tabung reaksi, kemudian asam nitrat pekat, kemudian amonium klorida, amonium hidroksida, gas hidrogen sulfida, spatula, pipet tetes, penjepit tabung reaksi, dan kompor Bunsen. Untuk prosedurnya yaitu ambil sedikit asam nitrat pekat menggunakan pipet tetes. Lalu masukkan pada larutan garam, kemudian homogenkan. Lalu panaskan beberapa menit. Kemudian tambahkan sedikit amonium klorida dengan menggunakan spatula. Kemudian panaskan kembali, lalu dinginkan pada air. Lalu tambahkan larutan amonium hidroksida, kemudian homogenkan. Kemudian lewatkan gas hidrogen sulfida melalui larutan tersebut. Kemudian ion mangan membentuk endapan berwarna seperti daging. Untuk yang kelima yaitu tes natrium hidroksida air bromin. Untuk bahan-bahannya larutan garam, air bromin, Na hidroksida, dan pipet tetes. Untuk prosedurnya yaitu ambil sedikit larutan Na hidroksida dengan pipet tetes. Lalu masukkan pada larutan garam, homogenkan. Ion mangan yang ada pada garam bereaksi dengan Na hidroksida membentuk endapan warna putih. Kemudian tambahkan endapan dengan air bromin, ion mangan, terbentuk endapan coklat. Untuk yang keenam yaitu uji timbal peroksida. Untuk bahan-bahannya yaitu endapan yang diperoleh dari uji Na hidroksida, air bromin, kemudian asam nitrat pekat, kemudian timbal peroksida, kemudian pipet tetes, spatula, penjepit tabung, kompor Bunsen. Untuk prosedurnya yaitu ambil sedikit asam nitrat pekat dengan pipet tetes. Kemudian masukkan dalam endapan tersebut. Lalu tambahkan sedikit timbal peroksida dengan spatula. Lalu panaskan. Kemudian biarkan dingin dan mengendap. Lalu ion mangan bereaksi dengan asam nitrat timbal peroksida untuk membentuk larutan berwarna merah muda karena pembentukan permanganat. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan saya akhiri.